Mo Xiaoran, akhirnya kutemukan kau. Matilah. Jika ada kehidupan setelah mati, aku akan mempercayaimu tanpa syarat. Mo Xiaoran, Mo Xiaoran. Maaf. Wei Yi. Bu, ibu tidak bisa merawatmu lagi. Jika ada kehidupan setelah mati, aku tidak merebut pria, hanya mencuri uang. Jangan pernah pergi dari rumah saat bercerai. Aku ingin uang, aku ingin memberi putriku banyak uang. Banyak sekali. Keluarga Xu bangkrut 20 tahun lalu. Kalau bukan karena boneka itu, sayang, bagaimana mungkin Kak Xiaoran menikahi orang miskin sepertimu? Aku hidup lagi. Sekarang aku perintahkan kamu untuk segera berkemas. Keluarlah dari villa ini. Nyonya keluargamu hanya bisa aku. Han Xin barang bawaan. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke saat Han Xin masuk rumah 7 tahun lalu. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat menentang. Mo Xiaoran menghukumku berlutut di salju selama 2 jam. Anaknya hampir mati. Boleh, asalkan kamu kasih aku uang yang cukup. Posisi nyonya muda keluargamu bisa aku berikan padamu. Aku terlahir kembali. Siapa lagi yang mau bersaing denganmu berebut pria? Kali ini aku cuma mau uang. Kamu boleh minta uang. Asalkan kamu cerai dengan Kak Xiaoran. Aku akan kasih sebanyak yang kamu mau. 1 miliar, tidak boleh kurang sedikit pun. 1 miliar, kamu gila uang ya? Posisi istri Mo Xiaoran, nyonya muda keluargamu. Cuman 1 miliar. Kamu tidak mampu. Banyak sosialita di sini yang berebut kamu. Menurutmu pernikahan Kak Xiaoran itu gimana? Istri, hidup lagi. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Istri, aku kembali. Kak Xiaoran, aku kedinginan. Kak Xiaoran, apartemen yang kakak kirim untukku kebanjiran. Aku cuma mau numpang sebentar. Aku benar-benar nggak punya tempat lain untuk pergi. Nggak bisa tinggal di rumah. Nggak sanggup bayar hotel beberapa dolar. Kak Xiaoran, kakak mau aku buka kamar? Bangsat, ternyata nyala. Jelas-jelas mau ke hotel. Bergairah. Seumur hidup aku jadi korban perselingkuhan pernikahanmu. Aku harus mengumpulkan bukti kesalahanmu. Tentu saja nggak boleh ke hotel. Suamiku, Nona Han. Aku sudah dimanja olehmu dan ibu mertua selama bertahun-tahun. Terlalu dimanjakan. Mana mungkin aku bisa tinggal di hotel? Nona Han, bangunlah. Wah, hari ini saljunya deras sekali. Kamu datang ke sini pakai baju tipis begini. Masuklah, jangan sampai masuk angin. Tidak boleh. Aku tidak mengizinkan orang luar masuk ke rumahku. Sayang, kamu harus bersyukur. Kita nggak boleh nggak punya hati nurani. Mengusir anak perempuan sang penyelamat, Nona Han ikut aku masuk ke dalam rumah. Aku bantu bawakan koper kamu. Ayo. Han Xin, awalnya aku cuma mau menebus kesalahan pada Xinyo. Nggak berniat balas dendam padamu. Tapi kamu malah datang sendiri cari masalah. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi kamu. 2 kehidupan jadi sia-sia. Susinyu, kamu ini apa sih? Aku dengar Shiyin bilang, beraninya kamu tidak setuju dia tinggal di rumah. Tunggu aku akan segera pulang. Nanti lihat saja bagaimana aku membereskanmu saat pulang. Xinyu, kamu lihat kan mertuamu, suamimu itu backingku. Semua orang di keluargamu memanjakanku. Memanjakanku selama aku bilang kamu boleh pergi. Kamu harus langsung minggat. Mengerti? Apa Nona Han kehujanan atau gimana? Cepat mandi air hangat, jangan sampai masuk angin. Nanti mengganggu rencanamu. Oke, kamu memang menarik. Ingat, aku satu-satunya nyonya di keluargamu. Sekarang aku perintahkan kamu segera buatkan teh jahe untukku. Baik-baik.
Lagi pula aku cuma mau uangnya. Tapi kali ini aku bukan cuma buatkan teh jahe untukmu. Aku akan kasih kamu sedikit tambahan. Semoga kamu sukses malam ini. Kamu kan tidak pernah suka Han Shiyin datang ke rumahmu. Kenapa hari ini kamu membiarkannya tinggal tidak seperti biasanya? Tentu saja untuk mengumpulkan bukti perselingkuhanmu. Agar aku bisa dapat lebih banyak uang saat bercerai. Aku cuma tidak mau menyusahkanmu. Aku bisa mengalah untukmu. Dan memang begitu. Di kehidupan sebelumnya, dia berlutut di tengah hujan dan tidak mau mengalah selama 2 jam. Kali ini tidak ribut atau berisik. Semua karena kamu terlalu mencintaiku, sampai menelan kekecewaan sebesar ini. Sayang, semakin kamu pengertian, semakin aku sedih dan merasa bersalah. Kalau begitu kamu saja yang antar sup jahe itu ke Nonahan. Dia bisa minum setelah mandi. Dia punya tangan kaki, masih mau kita layani? Setiap kali Nonahan datang ke rumah kamu yang suruh aku jagain dia. Mo Xiaoran, lihat semua hal yang sudah kamu lakukan. Jangan kompromi lagi. Kamu adalah istriku, dialah satu-satunya nyonya di keluargamu. Aku nggak mau kamu melayani siapapun lagi. Tuan Mo, sudah selesai begitu saja? Aku bukan lagi orang yang tergila-gila padamu, Xu Xinyu yang dulu nabrak tembok buat kamu. Peluk aku. Sayang, apa yang kamu bilang tadi seolah aku sangat mencintaimu. Tentu saja aku cinta kamu kan istriku. Bomku ini enak banget rasanya. Mencintai seseorang bukan cuma diucapkan lewat mulut, kasih aku 100 juta buktinya. Buat apa butuh uang sebanyak itu? Kalau gitu kamu bohong padaku. Ini kartu sekunderku. Beli apa aja yang kamu mau, maksimal 50 juta. Makasih ya, Top Gifter. Sedikit uang aja bisa bikin kamu senang begini. Tentu dong, oke. Kamu istirahat dulu di kamar, aku yang anterin sup ini. Oke, terima kasih Tuan Mo. Terima kasih Tuan Mo, terima kasih Tuan Mo. Semuanya sudah diatur seperti ini. Kalau gitu undang kakek, paman, dan bibi semuanya. Kakek, paman ketiga, kakak sulung, kakak kedua, ada hal besar di rumah Xiaoran bilang dia harap kalian bisa datang bahas secepatnya. Ah iya sekarang juga. Malam hidup terakhir godaan tubuh basahan Shiyin aku yang ganggu. Kali ini, sup jahe yang dicampur obat diantarkan langsung, ada juga rekaman kamera tersembunyi. Ada juga saksi dari keluarga Mo. Kali ini aku pasti bisa pastikan Citra sebagai korban. Di hidupku yang dulu, Xin dan aku akan cerai lagi justru karena ibunya terlalu memanjakan Han Xin. Biarkan ibuku yang jadi supir Han Xin kali ini. Sejak aku hidup kembali, aku mulai kumpulin berbagai hal yang menjebak. Sekantong jamur mimpi Yunan ini pas banget. Katanya aku makan ini, orang nggak mungkin tiba-tiba jadi gila. Warnanya berubah, aku perlu cari beberapa penonton lagi. Hitungan mundur 10 menit dimulai. Ibu kakek, paman ketiga, kakak pertama, kakak kedua, aku ada hal penting yang mau dibicarakan. Tolong datang ke rumah secepatnya. Ada apa? Xu Xinyu menelepon, Xiaoran menelepon lagi untuk bertanya. Siapkan mobil. Ayo kita ke landscape Villa Xiaoran. Kok bisa? Mo Xiaoran nggak masuk ke kamar Han Xin untuk mengantar sup jahe. Malahan Han Xin keluar dari kamarnya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Mo Xiaoran masuk ke kamar Han Xin. Kalau aku nggak menghentikannya, mereka sudah bergulingan bersama. Kenapa kali ini perkembangannya berbeda? Aku harus pergi lihat. Ayo, masuk. Kakak Xiaoran, dulu kamu sangat mencintaiku dan melindungiku. Kenapa hari ini aku nggak diterima? Kok bisa? Sini.
Kamu kehujanan tadi malam. Aku buatkan kamu semangkuk teh jahe untuk menghangatkan badan. Minum habis, jangan sampai masuk angin. Ah, sepertinya aku salah paham. Xu Xinyu ada di sana saat itu. Kakak Xiaoran nggak setuju aku tinggal di sini sebenarnya untuk melindungiku, agar Xu Xinyu nggak mempermalukanku. Kakak Xiaoran, kamu masih baik sekali padaku. Setelah minum ini, ibuku paling sayang kamu. Dia sudah bilang nggak kurang dari 20 kali mau mengangkatmu sebagai anak angkat. Jadi, kamu jangan sampai sakit. Ayo minum. Pria yang begitu lembut. Sakitnya, aku cinta banget sama priaku. Aku nggak bisa menunggu sehari lagi. Malam ini aku mau tidur bersamanya. Sayangnya nggak ada kamera di ruang belajar. Aku hanya bisa menunggu sampai mereka lupa diri karena cinta. Menyelinap masuk dan merekam adegannya. Kakak Xiaoran, aku nggak mau jadi adikmu. Shin. Kamu pasti sakit perut karena kehujanan. Cepat, buat agar lebih mudah. Kak Xiaoran, aku tidak masuk angin. Shin, kenapa wajahmu jadi hijau? Hah? Kamu lihat sendiri. Datang, konten berbayar akan datang. Ah, kameraku. Ups, kenapa kamu sembrono sekali? Kamu terluka. Ayo, bangun. Kamu menabraknya. Kamu sedang apa? Ah, dia sakit. Penyakit nunahan. Sial. Jangan takut. Dia hanya masuk angin karena kehujanan. Kurasa dia tidak masuk angin. Ini seperti makan jamur Yunan dan keracunan. Mungkinkah obat yang kumasukkan ke sup jahe sudah kedaluarsa? Ya ampun. Masa sih keracunan? Dia cuma masuk angin aja. Xiaoran, Nonahan, kamu nggak enak badan? Ayo kita ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit apa? Aku sekarang sakit semua. Sakit banget. Xiaoran, aku mau main sama kamu. Yelang 18 sentuhan. Ayo lepaskan. Main sendiri aja di sana. Sepertinya kamu masih harus ke apotek resmi buat beli obat. Beneran makan sampai kacau. Xu Xinyu turun ke bawah sekarang. Ibu pulang. Terus kakek, ibu, paman, kakak perempuan pertama dan kedua. Gawat, ini salah. Kupikir ada latar belakang pengalaman kehidupan sebelumnya. Semuanya dalam kendaliku. Aku nggak nyangka beli afrodisiak kedaluarsa. Bikin Han Xin kayak makan jamur beracun. Perkembangan ini benar-benar melenceng dari kehidupan sebelumnya. Buat bantu Xinyu, stabilkan posisi keluarganya. Aku pas banget waktunya. Ajak para sesepuh buat saksikan langsung. Pastiin kamu lihat Han Xin malam ini. Jangan pernah sebut lagi biarin Han Xin masuk. Ayo pergi. Kakek, ibu, paman, kakak perempuan pertama, kakak perempuan kedua. Kakek, ibu, paman, kakak perempuan pertama, kakak perempuan kedua. Malam-malam gini, ada masalah besar apa? Kamu harus panggil semua sesepuh. Gawat, gawat, gawat. Ini gegabah banget. Bukti perselingkuhanmu Xiaoran nggak kefoto. Malah bikin diri sendiri dalam posisi pasif. Masih bisa dapat uang buat cerai di saat kayak gini? Maaf. Ah, begitu ya? Xin pindah ke rumah malam ini, tapi menurutku itu kurang tepat. Jadi, mari kita minta para sesepuh untuk membahasnya bersama. Kalau soal Xiyin, itu sudah diputuskan. Aku tidak hanya mengizinkan Xiyin tinggal di rumah keluargamu. Aku ingin Xiyin menjadi menantuku. Ibu, dalam hidupku aku hanya akan menikahi Xingyu.
Perempuan seperti Xu Xinyu yang picik dan pencemburu, aku tidak pernah tertarik padanya. Kalau bukan karena perjanjian pernikahan yang ditetapkan almarhum ayah dulu, gadis yatim piatu seperti dia, 8 turunan bekerja keras, tidak akan bisa menyentuh keluarga Mo kita. Kalau bukan karena masih ada satu kartu hitam senilai 50 juta di tangan, tapi tidak bisa ditarik tunai, aku sudah mengajukan cerai sekarang juga. Ibu, pernikahanku dengan Xinyu adalah keputusan kakek. Apakah ibu ingin kakek mengingkari janjinya? Kamu? Dulu, keluarga Xu di-hacking benar-benar salah satu yang terbaik. Tapi tidak disangka zaman berkembang pesat, keluarga Xu gagal beradaptasi dan akhirnya bangkrut. Keluarga Xu sudah sepi selama bertahun-tahun ini, hanya tersisa Xinyu, seorang gadis yatim piatu. Dengan kemampuan dan statusmu sekarang ini, menyuruhmu menikahi Xinyu, sungguh membuatmu tidak adil. Kakek, aku tidak merasa dirugikan. Aku benar-benar ingin menikahi Xinyu. Kenapa tidak merasa dirugikan? Xu Xinyu itu pencemburu, pikiran sempit, kamu tidak boleh kontak dengan lawan jenis sama sekali. Dia suka cari masalah untuk hal-hal sepele. Aku tidak tahan lagi sehari pun. Usir dia dari sini, menikahlah dengan Xiyin. Han Xiyin? Ya, ayah, Xiyin itu berbudi luhur, lembut dan penurut. Hanya dialah yang pantas jadi nyonya muda keluarga Mo. Ya kakek, sifat anggun seperti putri bangsawan pada Xiyin sudah mendarah daging. Dia santun dan berwibawa, penurut dan tahu tata krama, tidak pernah berbuat hal yang melampaui batas. Bukankah dia pantas jadi nyonya muda keluargamu, 1000 kali lebih baik dari Xu Xinyu? Xinyu, dulu kakek menentang semua pendapat agar Xiaoran menikahimu. Tapi kamu benar-benar tidak bisa ya, kamu dan Xiaoran. Bercerai saja. Ya, aku setuju. Aku tidak pergi. Terserah kamu, perceraian ini harus diselesaikan hari ini. Menikahlah dengan Xiyin yang lembut, baik hati, dan berpendidikan, lalu bawa dia masuk. Haha, hajar monster itu. Hahaha, Kak Xiaoran, aku di sini buat lindungin kamu. Siapa yang iseng di atas sana? Nggak serius-serius amat. Kocak banget sih. Siapa yang iseng? Udah mau mati ya? Cepat tangkap dia. Tangkap orang gila ini, dipukuli sampai mati. Han Xiyin, kamu ngapain di sana? Ah, Xiyin. 11 kamu bilang dia Xiyin? Itu dia? Itu Xiyin. Apa? Itu yang katanya berpengetahuan itu. Perbuatan baik Han Xiyin yang lembut dan manis itu. Xiyin, kamu minum obat yang salah ya. Kak Xiaoran. Kak Xiaoran ada di sana. Xiyin, kamu mau apa? Kak Xiaoran, aku datang cari kamu. Untung dia sadar. Kalau dia benar-benar lompat dari sini, keluarga Mo kita jadi berhutang 2 nyawa. Nanti kita bicarain soal perceraian Xiaoran. Pak, Xiyin pasti minum terlalu banyak. Dia biasanya lembut dan penurut suara aja nggak berani kerasin. Pasti dia terstimulasi sesuatu sampai begini. Ya. Aduh jalan, kamu tumpangi aku Xiaoran, ayo kita naik kuda. Aduh, lepaskan aku. Ayo naik kuda. Lepaskan aku, lepaskan. Lari-lari untukku, aduh. Aduh, turunkan aku, aduh. Kuda tua aku nggak bisa obati kamu lagi. Han Xiyin turunkan ibuku. Ibu Han Xiyin turun, turun. Kamu gila. Ibu, tolong aku jauhkan orang gila ini.
Kenapa Han Shiin jadi seperti ini? Bukan itu maksudku. Ibu, kamu berdarah. Aduh, Sayang, bawa ibu ke rumah sakit. Darahnya keluar karena digigit. Mungkin perlu beberapa suntikan vaksin rabies. kamu khawatir apa? Aku tidak khawatir. Aku jelas-jelas senang melihatnya. Ibu Shiin merangkak ke arahmu dan menggigit telingamu. Kamu mau apa dengan istriku? Jangan kira aku tidak tahu niat baik apa yang dia punya. Baiklah Bu, aku antar ibu ke rumah sakit dulu. Tunggu. Aku tidak akan pernah mengizinkannya menginjakan kaki di rumah kita lagi. Bu, bukannya Shiin itu calon menantu favorit ibu. Dia menginap di rumah malam ini. Apa? Menginap? Menginap untuk apa? Kalau dia tinggal di rumah kita, apakah keluarga mau kita masih punya hari yang aman? Seseorang tolong usir orang gila ini untukku. Ah, Bu, tidak pantas kalau diusir kan? Dengan kondisi mental Nonahan yang sekarang, kalau dia keluar dan bocorin ke pers, nama baik keluargamu akan hancur. Kamu mau aku menahannya? Bukannya Han Shiin itu yang ibu sayangi seperti anak sendiri? Ibu Sinyo benar, keluarkan dia. Jangan-jangan di foto media. Ini sangat mempengaruhi keluarga Mo kita. Menurutku lebih baik biarkan Jiangnan mengantarnya ke hotel. Diantar ke hotel? Lihat kondisinya. Sepertinya dia keracunan minuman oplosan. Biarkan Jiangnan mengantarnya ke hotel untuk diberi obat pelan-pelan, ya. Keracunan alkohol? Suamiku, aku ingat Jiangnan itu dokter hewan kan? Ya, dokter hewan juga dokter. Dia bisa mengobati. Baiklah, kalau begitu serahkan padamu untuk menanganinya. Aku tidak ingin melihatnya untuk sementara waktu. Oke, aku yang urus. Ibu, silakan pulang dulu. Permisi. Ayo, kita semua pergi. Ya ampun. Aku antar ibu ke rumah sakit dulu. Kamu tunggu aku di rumah. Oke, suamiku. Nonahan. Jiangnan akan datang menjemputnya. Kamu tidak perlu memikirkan hubunganku dengan ibuku. Tinggalkan dia di rumah. Ayo ibu, aku antar ibu ke rumah sakit dulu. Hei, aduh, benar-benar aduh. Sudah bertahun-tahun aku tidak menghubungi senior Mobile. Bukankah itu terlalu tiba-tiba? Nyonya, Dokter Jiangnan sudah datang. Sudah bertahun-tahun aku tidak menghubungi senior Mobile. Bukannya itu terlalu mendadak? Ibu Dokter Jiangnan sudah datang. Han Shiin adalah buah hati Pak Mo. Dia tidak pernah peduli dengan perasaan Xu Xinyu. Pergi ke hotel hari ini. Bagaimana aku harus bersikap? Dr. Jiangnan butuh bantuan? Ah, tidak ibu, ibu sibuk. Senior Mobile, aku ingin membuat janji untuk minum kopi, berkonsultasi tentang masalah perceraian. Aku tidak tahu kapan kamu ada waktu. Akhirnya kamu mau bercerai. Apakah permintaanku untuk bertemu sekarang akan menunjukkan betapa buru-burunya aku? Ini bukan waktu yang tepat untuk minum kopi. Aku akan setel alarm jam 8 besok pagi. Telepon dia. Jam 8 terlalu pagi? Lupakan saja. Biarkan dia tidur lebih lama, jam 10 saja.
Diskon 30% untuk gaun ini, jadi 9.000. Sepertinya Mo Xiaoran sudah lama tidak pakai setelan ini. Yang baru beli harganya 20.000. Kancing ini harga aslinya 200.000, tapi dia tidak pernah memakainya sekalipun. Nah, mau jual? Pokoknya jual semuanya. Pokoknya, Mo Xiaoran si brengsek itu, semua pakaian dan aksesori diganti setiap 3 bulan. Pakaian dan aksesorinya sedikit, cuma dipakai beberapa kali. Ubah semuanya jadi uang untukku. Lumayan. Itu perhitungan kasar. Pakaian dan aksesori dia ini bisa ditukar jadi ratusan ribu untukku. Pemilik toko barang mewah bekas tidak senang lihat barang-barang ini. Hah? Senior Mobile. Minum kopi? Aku ada waktu sekarang. Aku akan jemput kamu di gerbang Shanshui Villa dalam 10 menit. Oh, oke, aku bersih-bersih dulu. Hey, si siswa teladan yang dingin itu pengacara perceraian terbaik di hacking, gampang banget buat janji. Aduh, aku harus cepat-cepat dandan. Aku tidak sabar ingin bertemu. Tidak memberi kesempatan untuk menolak. Keluarkan Han Xiyin dari hacking. Aku akan beri kamu hak pakai tanah di bagian barat kota. Apa? Apa aku dengar dengan benar? Han Xiyin itu kan orang yang kamu taruh di hati? Kalau mau ketemu lagi, kamu nggak bakal bisa ketemu. Kalau mau lakukan, cepat lakukan. Omong apa sih? Bukan, bro. Maksud kamu apa? Kamu capek-capek banget deh. Atau jaga perasaan Xu Xinyu. Jauhkan Nona Han, biar kalian berdua lebih gampang kencan. Jangan ngomong sembarangan di sana. Han Xiyin cuma anak supir ibuku. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Dulu aku buta. Kasihan yang berlebihan itu cuma akan menguntungkan Han Xiyin dan menyakiti Xinyu. Sekarang aku sadar, harus baik pada istriku. Singkirkan semua hal dan orang yang tidak disukai istriku. Gimana bisa kamu bilang begitu tentang dirimu sendiri? Enggak, bro. Kamu sudah memanjakan Xiao Qingmei bertahun-tahun. Putus. Perhatikan ucapanmu. Lakukan sekarang. Bajingan. Pergi sekarang. Tuan Mo, bukankah itu istrimu, Xu Xinyu? Xinyu, cepat keluar dari mobil. Jangan tunda-tunda urusanku dengan istriku. Senior. Masuk dulu ke mobil, baru bicara. Kak, dia sepertinya masuk ke mobil orang lain. Yang menjemputnya seorang pria. Pria muda yang tampan. Gayanya seperti model klub malam. Tampan apanya? Kalau matamu bermasalah, cepat sumbang saja. Kamu mau memperbaiki hubungan suami istri. Sayangnya istrimu tidak mau. Diam. Lalu sekarang bagaimana? Senior, Anda adalah pengacara terbaik di hacking. Saya ingin bercerai sekarang. Apa yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan keuntungan saya? Kamu benar-benar ingin bercerai? Daripada terjerat dalam pernikahan yang tidak bahagia, lebih baik melepaskannya, memberi ruang untuk masing-masing. Mendapatkan kompensasi perceraian dari keluarga kaya, seperti keluargamu. Tidaklah mudah, tapi jika kamu adalah pihak yang dirugikan, kamu punya cukup bukti untuk berjuang. Buktikan bahwa suamimu bersalah. Itu mungkin. Bukti kuat perselingkuhannya, kan? Benar, jika ada bukti dia tinggal serumah dengan wanita lain, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau menyembunyikan cacat fisik besar mereka dalam. Hanya dengan bukti suamimu yang bersalah, baru bandingmu bisa dikabulkan. Mengerti, persis seperti yang kuduga. Pak Mo, nama orang itu Jiang Mobai. Dia pengacara perceraian paling terkenal di hacking. Jenderal pemenang di dunia hukum. Sangat terkenal, dia senior istrimu. Senior? Aku lupa ada orang seperti itu. Hah? Aku juga menemukan dulu pengacara Jiang ini pernah mengejar istrimu. Dia pantas mendapatkannya. Kirimkan informasinya padaku. Kamu punya cewek kecilmu, istrimu punya cinta pertamanya. Adil saja. Wajah putih. Xinyu sangat mencintaiku. Kenapa aku harus panik? Aku suruh dia pulang dan punya anak perempuan denganku sekarang. Punya anak perempuan? Apa kamu yang menentukan anak laki atau perempuan? Semakin kamu ingin punya anak perempuan, semakin nakal anak laki yang lahir. Aku bisa mengendalikannya. Berani bertaruh denganku? Anak pertamaku dengan Xinyu pasti perempuan. Namanya sudah kupikirkan. Namanya Wei. Satu-satunya dalam hidupku. Satu-satunya dalam hidupku. Peluang menang 50%. Aku tidak bertaruh denganmu. Saya dokter. Saya lebih tahu soal punya bayi daripada kamu. Kamu dokter hewan.
Dokter hewan bukan dokter. Hei, baiklah, baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. Bukan mutua. Kamu keterlaluan. 3, 2, 1. Guk. Halo istri, aku akan pulang dalam 10 menit. Aku mau makan brisket tomat rebusmu. Bisa kamu memuaskan aku? Aku. Oke, aku akan pulang dan segera bersiap. Hei, Bagaimana dia menyusahkanmu? Ketidakadilan pernikahan ini juga bisa jadi bukti sebagian. Aku tahu, senior. Aku serahkan perceraian ini padamu. Selama kamu bisa dapatkan bukti Mo Xiaoran selingkuh, aku bisa bantu kamu dapatkan kompensasi perceraian sedikit. Oke, aku akan kumpulkan secepatnya. Terima kasih sudah membantuku. Mata Peach Blossom ini romantis sekali pada pandangan pertama. Hidung ini juga nggak sebagus punyaku. Mulut ini kelihatannya kayak sampah. Bentuk wajah ini jauh lebih jelek dari punyaku. Terus badan ini nggak ada apa-apanya dibanding aku. 9 dari 10 fotonya pakai baju formal. Cuman orang gendut yang pakai jas kaku buat nutupin. Iya, aku. Sinyo pasti nggak akan lihat Jiang Mobile lagi. Kenapa belum pulang juga? Sayang, kamu harus jelasin ke aku. Kenapa kamu mau ketemu senior kamu? Pak, brisket tomatnya sudah siap direbus. Ibu bilang sebentar lagi pulang. Kalau lapar, Bapak bisa makan dulu. Kamu rebus brisket tomatnya? Saya rebus. Kamu rebus brisket tomatnya? Saya rebus, brisketnya empuk banget. Ibu nelpon video, saya ikuti arahan beliau. Direbus, rasanya nggak jauh beda sama yang biasa ibu rebus. Buang, saya gaji kamu buat datang ke rumah saya. Buat rebus brisket tomat buat kamu. Enggak, ini kerjaan. Saya bayar kamu $20.000 sebulan buat kamu kerja di rumah. Itu. Terus Pak, saya salah ngapain? Beresin barang dan pergi liburan. Pak, saya salah apa? Saya bisa berubah. Saya akan berubah sekarang juga. Jangan usir saya. Liburan berbayar, kamu bisa balik lagi buat melayani setelah istri hamil anak perempuan. Ternyata suami istri mau berkunjung ke dunia berdua. Oh, oke. Aku akan berkemas. Aku berangkat sekarang. Dunia berdua. Aku senang sekali untuk istriku. Pengorbanan istri akhirnya dilihat oleh suami. Dulu kamu masak sendiri. Hari ini aku malah minta uang Mayang masakin. Aku nggak percaya kamu nggak sayang aku. Aku nggak bisa mati sendiri. Tambahkan sedikit lagi. Aku nggak bisa mati sendiri. Aku lihat kalau hatimu sakit. Suami, kamu sudah pulang. Dia sudah pulang. Sayang, aku baru pergi belanja. Kamu langsung telepon aku begitu sampai mall. Gimana iga sapinya? Aku minta uang rebus. Sesuai cara masakku yang dulu. Direbus persis sama. Gimana rasanya? Seharusnya nggak jauh beda. Cuman garamnya agak lebih berat. Iya, aku coba dulu. Kok asin banget ini, kebanyakan garamnya. Ayo, minum air dulu. Kamu nggak merasa ini asin banget? Tapi aku kira kamu cuma mau membuatku makan yang asin-asin aja. Jangan dimakan, aku masak ulang. Wang Ma ini kenapa sih? Bikinnya terlalu asin. Aku harus tanya dia, apa yang terjadi sih? Babi betina tua di rumah Ibu Wang melahirkan. Aku minta cuti 2 bulan. Yah, aku juga pikir ini acara bahagia. Disetujui. Halo pengguna yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Jangan tuntut orang untuk hal-hal kecil. Aku baru saja makan semangkuk ini. Tidak masalah. Hah, lihat, kamu pasti kasihan padaku. Kamu benar-benar makan semangkuk. Selera kamu berat banget saat ini. Memang agak asin. Tapi ini kan hatimu. Aku tidak mau menyia-nyiakannya. Nanti malam aku masak lagi. Ide bagus. Menikahi istri, apalagi yang bisa kamu minta?
Apakah Nonahan bangun di hotel hari ini langsung ngamuk? Kamu mau aku minta maaf? Kenapa kamu bilang begitu? Bukannya kamu selalu seperti ini, menyuruhku mulai dengan kata-kata lembut, lalu menyuruhku mengalah dan berkompromi dengan Nonahan. Di kehidupan sebelumnya, aku pasti mati dengan kaki patah, buta, dan mati. Aku pantas mendapatkannya. Tidak. Aku nggak akan biarin kamu diperlakukan tidak adil lagi, membuatmu mengalah. Gak apa-apa, ayah Nonahan adalah penyelamat ayah mertuaku. Keluargamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku ingin mencintai anjingku, mencintaiku. Perlakukan Nonahan sebaik kamu. Bersikap baiklah pada Nonahan. Dulu aku tidak mengerti. Kedepannya aku akan berusaha sebaik mungkin. Menjadi istri yang berbudi dan murah hati. Tidak. Kamu ya kamu, jangan berubah karena aku. Aku mau masak brisket tomat, kamu istirahat aja. Kamu bisa. Bisa. Oh, aku ingat sekarang. Dulu kamu pernah pergi ke rumah Nonahan tengah malam buat masak mie buat dia. Pasti kamu bisa masak. Kalau gitu aku tunggu makanannya ya. Dia pasti nangis lagi di belakangku. Maaf ya istriku. Aku pasti akan ganti rugi 2 kali lipat ke kamu nanti. 2 kali lipat baiknya ke kamu. Dulu aku buta. Kali ini aku nggak akan mengecewakanmu lagi. Aku nggak saingan sama kamu. Sial banget. Apa? Ada apa? Pak Mo, apakah Anda ada di kantor? Konferensi internasionalnya mulai jam 3. Tundakan setengah jam. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku mau ke kantor untuk rapat, pulang lebih awal malam ini. Tidur dalam keadaan lapar, makan brisket sapi. Wah, kelihatannya enak. Sepertinya dulu dia sering masak untuk pacarnya. Dia tidak berpikir, masakan berikutnya akan membuatku terus mati rasa padanya. Ayah, berapa lama lagi kamu akan pura-pura jadi sayur? Jangan ganggu rencanaku. Tapi sekarang Bibi Sue mengabaikanku. Kak Xiaoran tidak mau menemuiku. Aku tidak bisa masuk ke keluargamu. Aku dibenci seluruh keluargamu. Kalau kamu tidak bangun, manfaatkan rasa bersalah keluargamu padamu untuk membantuku kembali ke keluargamu. Maka kekayaan keluargamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu panik apa? Aku tadinya orang tua yang dibawa nyonya besar dari rumah ibunya ke keluargamu. Kalau bukan karena dulu dia tidak bisa menolak pernikahan keluargamu. Sekarang nyonya besar adalah ibumu. Aku adalah pria yang menikahi nyonya besar. Bukan giliran ayahnya Mo Xiaoran sama sekali. Baik-baik ayah, berapa tahun yang lalu kamu terus bilang, bahkan kalau Bibi Sue tidak menikah ke keluargamu karena perjodohan itu, dia juga hanya akan menikah dengan keluarga kaya. Mustahil dia mau sama supir bodohmu. Omong kosong. Apa yang kamu tahu soal hubunganku dengan nyonya besar? Berapa hari dan malam akulah yang menemani nyonya besar saat mabuk dan depresi.
Aku tahu kamu tak tertandingi di hati Bibi Sue. Jadi sejak awal kamu yang selamatkan suaminya, setelah dibom sampai jadi sayur, aku bisa dibesarkan sebagai putri keluargamu. Kak Xiaoran bahkan lebih melindungiku. Karena baik Nyonya Besar maupun Xiaoran punya perasaan yang dalam padamu. Ada sedikit masalah seperti ini. Mereka tidak akan benar-benar mengabaikanmu. Jadi, kamu harus cepat sadar dan bantu aku membujuk Bibi Sue. Kamu salah, kamu salah. Selama aku berbaring di sini sepanjang hari, rasa bersalah keluargamu akan bertahan 1 hari. Kamu hanya perlu sedikit berusaha saat minta maaf. Mo Xiaoran akan termakan dengan cara ini. Ya, selama bertahun-tahun ini bukankah Kak Xiaoran selalu bisa aku kendalikan seperti ini? Oke. Kalau begitu malam ini aku akan pergi menangis di depan Kak Xiaoran. Kamu mau apa? Sayang, ayo kita punya bayi. Aku mimpi tadi malam. Aku bermimpi kamu melahirkan seorang putri yang cantik dan menggemaskan untukku. Sayangnya aku terbangun. Sayang, kamu akan mewujudkan mimpiku. Berikan aku bayi yang secantik dirimu. Putri yang cantik? Aku ya? Dia belum tahu aku hamil. Diam, maka aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Kau biarkan aku berpikir. Bagaimana kita bisa menghentikan perilaku biadab para pria anjing? Sayang, di masa depan anak-anak kita akan laki-laki atau perempuan. Semuanya disebut Wei, oke? Wei Yi. Kak Xiaoran, keluarlah untuk menemuiku. Nonahan, pacar kecilmu ada di sini. Coba periksa. Biarkan dia sendiri dan biarkan polisi membawanya pergi. Penting bagi kita untuk fokus pada urusan. Janganlah. Seberapa dalam kau melukai hatinya? Ayo pergi dan lihat. Biarkan dia sendiri, ayolah. Oh, sayang. Qingmei kecil yang kau manjakan Qian Jiao selama 10 tahun, sikapnya berubah. Maka ini hanya karena boneka itu, sayang, istri paksaan. Bukankah itu lebih seperti berjalan di atas es tipis? Sayang, mengapa kau berpikir begitu? Kau adalah istri yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Semua hubunganmu bisa bertahan seumur hidup. Hanya istrimu yang tidak akan selamanya. Kamu dan anakku sudah bercerai. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di keluargamu. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak terima Han Xin masuk ke dalam kamar. Semua tenaga dan caraku digunakan untuk merebut pria. Tapi pada akhirnya diusir dari rumah keluarga Mo. Mo Xiaoran, ucapanmu, aku tidak percaya satu kata pun seumur hidupku. Istri. Ayah Han Xin. Dia adalah pria tua yang dibawa ibuku dari keluarga, su ibunya. Dia merawat ibuku selama setengah hidupnya. Aku meledak hingga menjadi vegetatif karena menyelamatkan ayahku Paman Han terbaring selama 10 tahun. Han Xin masih muda dan tinggal di keluarga Mo. Jadi keluarga Mo memanjakannya dengan cara yang berbeda. Benar-benar begitu. Aku tahu keluargamu ingin membalas budi, aku nyaris tidak bisa mendengarnya. Dulu aku cemburu dengan Nonahan karena tidak mengerti tidak lagi. Oh, ayo kita pergi lihat. Lagi pula, Nonahan disayang di telapak tangan keluargamu Mo, disayang selama 10 tahun. Kalian tidak bisa hanya karena dia minum obat yang salah atau minum alkohol palsu. Memalukan di depan para tetua, kalian bahkan tidak bisa menemuinya. Baik, kalau begitu aku akan turun dan mengantarnya pergi. Prasangka Shinyo terhadapku sudah sangat mengakar. Bagaimanapun aku menjelaskannya, dia tidak akan percaya pada ketulusanku. Aku hanya bisa sedikit meluluhkan hatinya dengan tindakan nyata. Dia meninggal di mana? Apa yang terjadi lagi? Datang ke sini dalam 5 menit. Coba saja, ini kempes. Sekarang seharusnya tidak salah lagi. Mo Xiaoran, aku akan memberimu dosis obat kuat berikutnya. Aku ingin kau lihat, aku gantung diri untukmu, mati untukmu. Dengan cinta yang pernah kau berikan padaku, aku pasti akan merasa bersalah dan tidak bisa tidur bertahun-tahun. Ini harga yang kau bayar karena mengabaikanku.
Apa yang kau lakukan? Kak Xiaoran, apa kau tidak menyakitiku lagi? Sebutkan tujuanmu. Aku sangat sedih. Kau bahkan tidak meneleponku. Kau tidak peduli bagaimana keadaanku. Dulu kau tidak akan melakukan ini. Kau juga yang bilang itu dulu. Kak Xiaoran, bagaimana bisa kau mengatakan hal yang begitu kejam? Ayahku menyelamatkan nyawa ayahmu. Dia masih terbaring di rumah sakit. Ayahmu lah yang menyelamatkan ayahku. Bukan aku, kau harus buru-buru minta imbalan dan temui ayahku. Kak Xiaoran, bagaimana aku bisa menemukan ayahmu? Kamu mau biarkan aku mati? Kalau mau, aku nggak bakal ngehalangin. Kak Xiaoran, kamu kenapa sih? Apa karena Xu Xinyu? Dia nggak tahan sama aku. Dia yang menghasut hubungan kita. Kak Xiaoran, pasti kamu nggak bakal tertipu sama omongannya, iya kan? Jujur aja. Kalau kamu nggak nyimpen, kamu masih bisa berguna. Aku bongkar konspirasi kalian secepat mungkin. Kata-katamu Xiaoran, kamu tahu nggak rencana aku sama ayahku? Nggak mungkin. Kita lakukan dengan sempurna. Dia nggak mungkin tahu. Kak Xiaoran, maksud kamu apa? Secara harfiah, keluargamu yang kasih ke kamu, aku mau ambil kembali sedikit demi sedikit. Kak Xiaoran, karena kamu tega banget, terus buat apa aku hidup? Mending mati aja. Selamat tinggal Kak Xiaoran. Han Xiyin, siapa yang izinin kamu main di rumah bapakmu? Han Xiyin, main-mainmu juga harus ada batasnya ya. Untungnya, Xiaoran masih menganggapmu seperti adiknya sendiri dan menyakitimu selama bertahun-tahun. Siapa suruh ikut campur? Pergi sana. Ayo kita pergi bersama. Kak Xiaoran, aku sakit. Buang dia keluar. Nona Han, kamu mau pergi sendiri atau mau ku bikin pingsan dulu baru dibuang? Jiangnan, kamu babi ya? Beraninya kamu melakukan ini padaku? Aku nggak percaya Kak Xiaoran bakal memotong tanganmu. Kebanyakan mikir, bapakmu lagi buru-buru mau punya anak sama istrinya belakangan ini. Nggak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Kalau mau seru, pergi aja sendiri. Kalau enggak, nanti aku yang ngajak kamu pulang. Tapi yang jemput itu gengnya sheriff. Punya anak? Ternyata Kak Xiaoran mau jadi ayah. Buat memanja Xu Xinyu. Makanya sikapmu ke aku berubah. Kak Xiaoran, aku juga bisa melahirkan anakmu. Kak Xiaoran. Hei, aku bukan Kak Xiaoranmu. Kalau nggak nurut, nanti dipukul. Kok bisa begitu? Mau Xiaoran tiba-tiba jadi gila kayak salah minum obat. Kasihan Nona Han. Harusnya diganti dengan sebelumnya. Jangan bilang Han Xiyin mengancam mau mati. Bahkan jika kakinya tak sengaja menyentuh ujung meja. Mo Xiaoran juga akan langsung menyuruh pelayan membakar mejanya. Aku kesal untuk Nona Han. Bukti yang paling mudah dikumpulkan, sekarang jadi tidak mudah. Kok bisa begitu? Apa dimulai dari bubuk obat kedaluarsa itu, mengubah jalan hidup semua orang? Gimana? Apa? Gimana? Kamu ngapain? Tentu saja uang. Cari uang ya. Suamiku, kenapa kamu naik ke sini? Siapa yang mengurusnya? Siapa? Si pacar kecilmu itu, Nona Han. Ah, biarkan Jiangnan yang mengurusnya. Jiangnan lagi. Tentu saja urusan pasangan mereka harus mereka selesaikan sendiri. Aku kan cuma teman lawan jenis, susah ikut campur. Kapan Jiangnan dan Han Xiyin jadi pasangan? Untuk menutupi kamu, kakakmu siap menusukmu. Kamu malah menusuk kakakmu 2 kali. Bangsat, aku tahu kelakuanmu. Hei, aku nggak tahu. Kalian kan sudah dewasa sekarang. Aku nggak bisa banyak tanya. Itu nggak bener. Bukannya Nona Han selalu sangat suka sama kamu? Apa ada sedikit orang yang suka pada suamimu? Apa aku harus menanggapi setiap orang? Bukan itu yang dulu kamu katakan? Kamu bilang dia baik pada keluargamu. Kamu memperlakukannya dengan baik. Mau aku melayaninya seperti nenek moyang? Mulai sekarang aku hanya akan baik padamu. Sayang, jangan kasih janji kosong seperti ini. Lebih baik kasih aku uang. Lagi pula, setiap triwulan ada buah hati kecilmu. Gaun haute couture yang tak ada habisnya. Barang mewah yang tak pernah habis. Tuan dari VIP tertinggi untuk berbagai acara. Itu juga semua buah hati kecilmu.
Apa yang kamu bilang tentang biaya makan dan pakaian, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Yang mana yang dinikmati buah hati kecilmu, bersikap baiklah padaku. Jangan jatuh padaku. Istri tidak akan pernah lagi. Aku ambil kembali semua yang keluargamu berikan padanya. Mulai sekarang kebaikanku hanya untukmu. Kartu hitam yang dulu kuberikan padamu. Kamu bisa gesek apa saja, beli apa saja yang kamu mau. Tapi aku terutama aku mau sedikit uang tunai. Lagi pula kartu hitammu itu tidak benar-benar milikku. Kalau suatu hari kamu tidak senang dan mengambilnya kembali. Aku tidak jadi sedikit menyedihkan lagi. Oke, villa pemandangan laut di tepi pantai akan dialihkan atas namamu. Villa pemandangan laut, apa mahal? Cuma 1,8 miliar, mau nggak? Iya, tentu saja. Dengan 1,8 miliar, aku langsung balik badan dan pergi. Aku dan anakku nggak akan pernah khawatir soal makan minum seumur hidup. Oke, kalau gitu besok aku suruh Jiangnan urus balik nama rumahnya ke kamu. Kamu terlalu berat. Ayo selesaikan dulu yang tadi belum selesai. Sayang, ayo kita punya bayi. Kamu haus? Minum air dulu. Oke. Aku minum. Wei, ibuku sekarang kaya. Cari waktu yang tepat, kita kabur. Istri masih ada permintaan lain? Aduh. Sayang. Maaf, aku malam ini... Aku ngerti, kamu hari ini terlalu capek. Bisa kita coba lagi lain hari. Aku udah biasa, istirahatlah. Aku bisa coba lagi. Kalau kamu bisa, gue makan sepatu. Kali ini aku bayar mahal untuk ini. Sayang, kamu hari ini memang capek banget. Kita coba lagi lain hari aja. Hidup masih panjang, jangan khawatir. Hitung waktunya. Anak perempuannya datang sekitar waktu ini. Aku harus kerja keras. Coba lagi. Hari ini, Nonahan datang ke rumah dan bikin ribut. Gak ada mood. Suami sudah lama di Jepang. Jangan khawatir. Oke, kita coba lagi besok malam. Besok juga, lusa. Gak bakal bisa juga. Nyonya, ini dari Nona Shien, katanya baru dibuat. Dia masih berdiri di luar. Iya, saya sudah sampaikan maksud Nyonya dari tadi. Bilang saja jangan datang. Nyonya tidak akan menemuinya lagi. Tapi Nona Shien keras kepala. Dia terus datang, dari pagi sampai malam. Beberapa kali dia diseret pergi oleh Dokter Jiang. Jiangnan tidak akan kembali. Keluarga Jiang mewarisi bisnis ayahnya. Datang ke rumah keluargamu, ikut campur urusan keluargamu. Dokter Jiang dan Tuan Muda Besar tumbuh bersama. Mereka cuma teman dekat yang saling tahu. Dokter Jiang berani memperlakukan Nona Shien seperti itu. Pasti atas perintah Tuan Muda Besar. Nyonya, kalau begitu kue osmanthus ini. Kamu memetik bunga osmanthus lagi. Kamu suka wanginya osmanthus. Aku akan memetik lagi untuk membuat wewangian osmanthus untukmu. Sisakan sedikit lagi untuk kue osmanthus. Yang aku makan waktu itu. Benar, Nona tua biasanya cuma makan sepotong kue. Kamu makan 3 potong kue osmanthus buatanku waktu itu. Hari ini aku akan buat lagi. Memperbaiki rasanya. Kamu coba lagi. Oke, sudah terbiasa. Kamu ada di sisiku. Aku takut nanti setelah menikah ke keluargamu. Aku takut tidak akan terbiasa. Selama Nona tua membutuhkanku, aku bisa ikut Nona tua ke keluargamu. Jika Nona tua bersedia, mulai sekarang kamu harus ada dalam 3 langkah dariku. Handong, kamu pernah bilang selama aku menginginkannya, kamu akan selalu berdiri di belakangku dalam 3 langkah.
Tapi kamu berusaha menyelamatkan suamiku yang dingin itu, membuatmu kehilangan setengah nyawamu. Kamu terbaring selama 10 tahun. 10 tahun? Betapa cepatnya waktu berlalu. Nyonya, kue osmanthus hari ini atau dibuang saja? Biarkan di sana. Suruh Shiyin masuk, jangan berdiri di luar terus. Selain itu, kamu bisa ingatkan anak keluarga Jiang itu, berhenti mencampuri urusan keluargamu saya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku menghalangi usahanya. Aku cuma seorang wanita. Tidak pernah membicarakan aturan dunia persilatan dalam bertindak ya. Tante Xue, apa kau sudah tidak sayang padaku lagi? Sejak ayah jadi seperti sayur, aku sedih dan cemas. Tante Xue, kau dan Xiaoran memberiku rasa dukungan dan keamanan. Kau memberiku yang terbaik di dunia ini. Aku selalu pikir aku akan bahagia selamanya. Tapi ayolah jangan nangis lagi. Hapus air matamu, ada apa? Tante Xue, aku difitnah, dirancang jadi sangat buruk. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Kamu kan ada di keluargamu, siapa yang berani memfitnahmu? Siapa yang paling berkuasa, dialah orangnya. Waktu itu, Xiaoran awalnya minta aku menginap di hotel. Tapi Xu Xinyu, dia sangat antusias menyuruhku tinggal di villa Lansekap Xiaoran. Dulu dia sangat membenciku. Sangat membenciku, kau tahu itu. Hubunganmu dengan Xu Xinyu selalu seperti api dan air. Ya, dulu aku biasa bicara normal dengan Xiaoran, dia langsung cemburu. Tapi waktu itu, dia malah membiarkanku tinggal di rumah. Jelas jalan itu jebakan yang menungguku. Memang mungkin. Xu Xinyu untuk Xiaoran benar-benar bisa melakukan apa saja. Tidak heran malam itu, dia menelepon duluan, mengundang semua sesepuh ke Villa Shanshui. Ibu Xue, aku sungguh dizalimi. Baiklah, kurasa dia sudah mandiri, seseorang yang tak berdaya. Beraninya kau mengandalkan orang-orangku. Ibu Xue, aku sudah mengalah sebanyak mungkin. Lagi pula dia adalah istri kakak Xiaoran. Tapi apakah dia berencana membunuhku? Jangan khawatir, aku akan mendukungmu di masa depan. Tidak ada yang berani mempermalukanmu. Terima kasih Ibu Xue. Aku tahu, meskipun ayahku menjadi vegetatif, tapi kamu masih mencintaiku. Xu Xinyu, apa kau pikir kau akan menang? Pertempuran antara kita baru saja dimulai. Senior Mobile, aku sudah sampai. Maaf, aku agak macet. 10 menit lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku jalan-jalan tidak terburu-buru. Musyawaran benar-benar memberikanku villa itu. Aku punya uang, jangan repotkan Senior Mobile untuk membantuku dengan gugatan cerai. Ajak dia makan malam hari ini dan ucapkan terima kasih. Xu Xinyu, kenapa kau di sini? Untung banget bisa ketemu dia di sini. Hei, Xu Xinyu mau ngapain? Hahaha, mau naik taksi? Sudah 2 tahun menikah ke keluargamu. Kenapa kakak Xiaoran nggak beliin mobil? Suamiku punya supir, aku jemput mobil kemana-mana. Jangan keras kepala, dasar miskin. Minggir, keluar dari mobilku. Hahaha, Xu Xinyu, kamu ngaco ya. Mobil mewah ini dikasih mertuamu Tante Xue buat aku. Aku ngomongin mobil jelekmu itu. Yang di belakang. Apa? Masa sih? Ini mobil mewah seharga miliaran, kakak Xiaoran nggak mungkin beliin mobil semahal ini buat kamu. Ini apaan? Selain mobil mewah seharga miliaran ini, dia juga kasih aku villa pemandangan laut. 18 miliar. Xu Xinyu, ini semua punyaku. Punyaku! Hei. Kamu gila, jangan dekat-dekat mobil mewah seharga miliaran aku. Jangan sentuh-sentuh, nanti rusak kamu nggak bisa ganti. Aku tidak hanya menyentuhnya, aku juga menghancurkannya untukmu. Han Xin, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu berani menghancurkan mobil mewah jutaan dolar ini, aku akan membuatmu berkeliling. Kamu itu apa? Di rumah keluargamu, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing. Nyonya Mo hanya bisa aku.
Mobil yang dibeli Kak Xiaoran, baik itu mobil maupun rumah, semuanya milikku. Han Xin, sadarlah, kamu cuma punya masalah denganku. Tapi mobil mewah itu tidak bersalah. Berani-beraninya kamu menghancurkannya. Hari ini kamu dalam masalah besar. Oh, Nona Han. Mobilku. Yang ini. Dasar jalang, berani-beraninya kamu mempermainkanku? Siapa sih yang mau mati? Berani-beraninya kamu menghancurkan mobilku. Oh, kasihan sekali Nona Han. Kamu dalam masalah. Bajingan, jangan pergi, lepasin gue. Mau mati kayak gimana? Lepasin gue. Aku nggak tahu itu mobil lo. Aku bayar, ha? Lihat nenek moyang lo, gue kelihatannya kekurangan duit. Enggak, Bang. Gimana mau selesainya? Bayar pribadi atau lewat asuransi? Aku bisa kok. Tolong lepasin aku, tolong. Oke, gue bukan orang jahat yang nyusahin orang. Lo transfer 100.000 pribadi ya. 100.000 segitu banyaknya? Mata lo buta kayak anjing. Lihat ini mobil apa? Penilaian kerusakan di bengkel 4S jutaan. Oke, 100.000 ya, 100.000. Gue transfer ke lo. Sekarang juga gue transfer. Bang, balik dong. Coba lihat. Jadilah orang baik. Nggak semua kesempatan ketemu orang mulia kayak gue. Iya, makasih Bang. Xuxinyu, bajingan. Aku pengen lo mati. Halo Hanbin, kumpulkan saudara-saudaramu segera. Aku ingin membunuh Xuxinyu si jalang ini. Halo sayang. Han Xin, ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Ada mata-mata elektronik di mana-mana. Kamu benar-benar tidak takut? Sayang Sinyu. Jiangnan, segera kirimkan lokasi Han Xin kepadaku. Wah, tidak. Si pacar kecilmu sudah mulai berulah lagi. Jangan banyak omong, dia sedang mempermalukan Sinyu sekarang. Kalau istriku diganggu, jangan harap dapat tanah di sebelah barat kotamu. Baik. Akan segera kutunjukkan padamu. Han Xiyin. Dia sekarang berada di persimpangan Chazishan dan Jalan Shaoxiang Utara. Tanah di sebelah utara itu. Apa kau mau aku ikut juga? Kamu masih mau ikut? Ayo. Aku berangkat sekarang juga. Tidak jauh dariku. Cepat. Hanbin, apa yang kamu bicarakan dengannya? Pukuli dia. Bunuh sampai mati. Tunggu dulu. Hanbin, gebuk mati si jalang ini sampai jadi kepala babi. Aku yang tanggung jawab atas kecelakaan ini. Tunggu dulu. Hanbin, kalau kau benar-benar memukulku sampai mati dan mengubahku jadi kepala babi, Pak Lurah datang, dia lari lebih cepat dari kelinci, dan kau akan dalam masalah. Berapa lama lagi kau harus melakukan itu? Sekarang beri aku kelonggaran. Aku akan kasih kalian masing-masing sepotong emas. Kita masih bisa punya lebih banyak teman. Bener kan? Emas? Emas. Aku baru beli. 1 untuk masing-masing buat temen. Hah, dasar miskin. Kakak Xiaoran dan ibu mertuamu tidak pernah memberimu sepeser pun. Bagaimana mungkin kau punya uang untuk beli emas? Hei, iya.
Iya, Ini emas asli, ini asli, ini asli. Ini semua untuk kita. tentu. Suamiku tidak memberiku uang, tapi dia memberiku kartu sekunder tanpa batas. Aku gesek kartu setiap hari kalau bosan, beli emas, perhiasan, atau apa saja untuk menghibur diri. Sangat membosankan. Mungkin ini istri pertama dari keluarga kaya, harga yang harus dibayar. Susinyu dasar pencari harta. Semua ini milikku. Ini punyaku. Iya. Tapi fokusmu selalu melenceng. Kamu harus lebih sering mendatangi kakakmu, Xiaoran, biar dia ingat kamu, daripada ganggu aku. Aku cemas kalau kamu salah sasaran. Bajingan, berani-beraninya kamu mengusik dan menyindirku. Hanbin, kamu mati? Pukuli dia? Aduh sepupu, tugasmu terlalu membosankan. Aku dan teman-temanku, tapi kami semua orang baik dari Genjeng Miaohong. Kami tidak suka memukul orang. Apa? Aku bilang pukul orang, kamu malah pukul diri sendiri. Jangan buat kami kecewa. Iya, orangnya cantik dan baik hati, bahkan ngasih emas. Ya, aku lihat kamu. Sayangnya orangnya lebih ganteng dan lebih kaya dari kamu kan. Perempuan jahat, main sendiri sana. Kamu serigala berbulu domba. Biasanya aku traktir makan minum kalian. Malah ninggalin aku di saat genting. Hei, makanan enak buat kami, sepupu Han Xiyin. Kamu tidak pernah mengurangi hal bodoh ini yang kamu suruh kami lakukan. Sekarang waktunya menuai hasil, kamu mati. Jangan cari aku lagi. Aku tidak punya saudara seperti kamu. Melawan kamu. Sinyu, aku datang. Ini pengacara paling terkenal di hacking, tak pernah kalah. Kalau kamu mengalami perundungan, dipaksa, atau ketidakadilan apapun, kamu bisa minta Bapak Pengacara Jiang membela keadilanmu. Pengacara, tak pernah kalah, masih mau emasnya nggak kita? Omong kosong dia sendirian. Siapa mereka ini? Beberapa teman, Nonahan adalah suamiku, sepupu dan saudara sepupu dari teman masa kecilnya. Pengacara Jiang Mobai? Sepupumu tahu. Kamu tahu seniorku, kamu pernah dengar namanya. Seniorku Jiang Mobai, benar-benar hebat, pengacara yang disegani, yang tak pernah kalah. Susinyu, jangan sembunyi-sembunyi. Ayo kita temui seniormu di sini. Di depan seorang pengacara, Berani-beraninya kamu menyebar rumor tanpa henti? Susinyu, kamu bersalah. Hanbin, jangan berurusan dengan orang yang buta hukum seperti ini. Minta orang mati bayar nyawa? Itu kamu tadi bilang kasih kita masing-masing sebatang emas. Minta dikembalikan? Aku cuma bohong buru-buru tadi. Itu bukan emas asli. Itu tidak benar. Kalau kamu tidak keberatan, ambil saja. Apa, palsu? Sudah kuduga itu palsu. Apa seluruh badanmu ada $100? Kembalikan emasnya. Kulihat kamu sudah sombong dan gendut. Hahaha, aku mati ketawa. Kalau suka ketawa, ketawalah lebih lama lagi. Kamu tidak akan bisa ketawa kalau mau Xiaoran datang. Bual saja, kakak Xiaoran akan datang ke sini untukmu. Cukup, kamu sendiri bilang emasnya palsu. Palsu. Tapi aku juga menasihatimu, Bang. Jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Sepupumu itu benar-benar bukan orang baik. Susinyu, kamu orang baik. Apa ini mau merusak hubungan kami sebagai saudara? Kalau bukan karena aku cerdik dan pintar hari ini, menyelamatkan nyawanya dengan emas palsu, cara kamu mau membunuhku 10 menit yang lalu itu, aku pasti cacat kalau tidak mati. Nonahan, betapapun tidak pentingnya aku tetap istri Mo Xiaoran. Aku adalah nyonya keluargamu. Kalau hari ini aku sampai terluka di sini, hilang setengah nyawa, kalian semua jangan harap bisa pergi. Mereka yang cari gara-gara, itu sudah termasuk pelanggaran. Hei, kok bisa seenaknya menuduh orang? Hei, tadi kan Nona Shu juga bilang mau berteman dengan kami. Iya, semua teman. Mana ada pelanggarannya? Hei Bu, hei apa? Si kuning mau melahirkan. Hei, oke, hei. Sedang di jalan Bu. Aku segera kembali. Wah, beneran larinya lebih cepat dari kelinci. Enggak baik lama-lama di sini. Kamu masih enggak pergi? Kamu bangga apa sih? Aku memang enggak bisa apa-apa sama kamu. Ibu mertuamu pasti enggak bakal lepasin kamu. Baru saja dipukuli ngomong ngawur.
enggak punya nyali, enggak punya tenaga. Now Li Heng sih oke-oke aja. Di luar enggak ada yang memanjakannya. Oke, kamu hari ini ada yang bela, pulang saja nanti lihat kamu jelasin gimana sama Tante Xue. Sayang. Sayang, Kenapa Mo Xiaoran ada di sini? Dia benar-benar datang sendiri. Kak Xiaoran, Ya ampun, jangan terlalu antusias. Seperti belum pernah lihat pria sebelumnya. Jiangnan dasar binatang. Dasar binatang, dokter hewan dokter penyelamat nyawa Nonahan. Kalau bicara seperti itu gampang kena pukul. Bajingan, hei. Hei, wajahmu nggak kena pukul kan? Senior, kita ketemu secara kebetulan. Apakah situasimu di keluargamu sudah sesulit itu? Kamu bahkan nggak boleh ketemu teman. Orang biasa nggak ada yang bisa dikatakan, tapi kamu tampan. Aku pernah melihat sisi terdingin dari keluargamu. Jadi apapun yang terjadi mungkin itu arah dia menyerangku. Oh begitu, tampaknya memang medianya telah memuji pria dari keluargamu sampai ke langit. Dia 800 kali lebih jelek dari fotonya. Sayang, pulang yuk. Senior, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa kita kontak online aja. Sinyo! Sayang. Kita kan sudah kenal, kenapa nggak perkenalkan? Sayang. Siapa sih pria bermata indah yang romantis ini? Kok kayaknya aku belum pernah dengar kamu cerita. Mata indah? Sayang, kamu kan sudah menikah. Masih aja melirik pria lain. Kurang ajar. Ini seniorku, Jang Mobai. Dia pengacara yang sangat terkenal. Halo Tuan Mo, saya pengacara perceraian nomor 1 di kota ini. Sudah memisahkan banyak pasangan. Katanya, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada memisahkan sebuah pernikahan. Kamu sudah terlalu banyak berbuat hal yang tidak bermoral. Dasar jahat. Aku takut akhir-akhir ini di rumahmu banyak pertumpahan darah. Mo Xiaoran, kamu bicara apa sih? Aku juga melakukan ini untuk dia. Pengacara Jiang pasti paham, nasihat yang baik itu biasanya sulit didengar kan? Tidak apa-apa Sinyo, karena suamimu sudah di sini. Kalau gitu, aku duluan ya. Nanti kita komunikasi online saja. Oke senior, dadah. Kenapa aku tidak pernah dengar kamu bilang punya senior? Kamu juga tidak pernah tanya. Ada apa? Memangnya kalau belum selesai bicara harus komunikasi online? Kamu sama aku saja tidak sebanyak itu ngobrol. Memangnya mau ngomong apa sama orang luar? Dia lagi ngobrol sama aku soal kencan buta. Minta aku kenalin dia sama orang terkenal. Hei, aku aja bisa nikah sama kamu berkat kakek. Kalau tidak, keluarga aku bisa bangkrut 20 tahun lagi. Mana mungkin aku kenal orang terkenal lainnya. Kenapa kalian tidak saling kenal saja? Aku rasa Xiyin cocok. Nonahan? Kamu mau? Dia tidak cocok untuk Jiangnan. Tidak apa-apa kalau tidak jadi. Cari yang lain saja. Aku rasa gurumu itu orang yang berbakat. Lebih cocok untuk Xiyin daripada Jiangnan. Tanda-tanda mau merebut sudah dicekik sejak dalam ayunan. Hah? Seniorku ini bukan tong sampah, buang sampah sembarangan. Ayo Xiaomo siap melayani. Kamu nggak mau uang kan? Hei, gimana dengan Nonahan dan kakakmu? Biarkan saja mereka, ada makan malam keluarga nanti malam. Kamu pulang dan tunggu aku. Aku akan jemput kamu setelah rapat. Ayo kita pulang ke rumah lama bersama-sama. Aku nggak mau pergi. Makan malam keluarga dulu kan setiap bulan. Kamu pulang bersama Nonahan. Aku nggak mau kamu masak kalau Ibu Wang nggak ada. Pulang ke rumah lama sama aku. Lagi-lagi Han Xiyin. Hari ini kita lupakan saja soal cari orang buat halang-halangi kamu. Kamu kan nggak rencanain buat mengejarnya dan cuman pergi gitu aja.
Malam ini kita kerjain bersama. Memang ada yang harus diselesaikan. Kalau sudah selesai, ngapain nunggu sampai malam? Belakangan ini aku minta Jiangnan bantu cari orang. Kita baru aja mulai. Malam ini kita selesaikan bersama. Oke. Aku lihat kamu belakangan beli banyak emas. Kok tiba-tiba suka sama emas? Bukannya dulu kamu yang benci sama emas yang silau itu? Sekarang silau, tapi buat tolak bala. Oke. Kalau gitu tunggu sebentar. Aku suruh Jiangnan beli 20 kilo taruh di bawah bantalmu. Sayang, kamu nggak bercanda, kan? Beneran mau beliin aku 20 kg emas buat bantal? Iya kan? Beneran mau kasih, kan? Iya, untukmu. Ya ampun, malu banget ya. Kamu beneran suka yang kayak gini? Dulu aku nggak tahu apa-apa. Sekarang udah gede, ya suka dong. Oke, kalau suka nanti aku kasih. Makasih, sayang. Ucapin terima kasih buat sepatu dan gaun putri buat anakku nanti. Di kehidupan sebelumnya, karena kebodohanku, waktu cerai, kamu pura-pura aja terus keluar rumah, tapi malah bikin anakku ikut sengsara. Emas di rumah ini udah siap. Wei, mama nggak akan biarin kamu sengsara lagi. Ya minta berapa? Nggak banyak deal 1 juta. Rumah lamamu lagi rame banget nih malam ini. Boleh aku bawa beberapa orang buat nonton? Mau mati? Bercanda aja kok. Gimana denganmu? Beneran, aku udah lama banget nyari istri dan anak handong. Selama ini, si gadis kecil yang ikutin kamu bolak-balik, ikut bapaknya lagi, ikut handong lagi, nemuin istri dan anaknya. Aku, tuan muda keluarga Zhang, nyemplung ke urusanmu, jadi detektif swasta. Tanah di pinggir kota yang dijanjiin belum juga dikasih. Lu udah nggak mau tanah itu lagi? Langit lagi runtuh, aku cuma mau langsung ke urusan bisnis. Kamu nggak bisa lihat abang kamu kayak gini, oke? Kalau kamu percaya sama aku, dengerin aku. Ambil duit buat jalur itu. Aku jamin pendapatan kamu di Jiangjiachun bakal naik 3.000 kali lipat dalam 3 tahun. Bang, jangan. Bapak, leluhur 3.000 kali lipat, itu konsepnya kayak apa sih? Bang, kamu kan bukan bos di sketsa itu. Buka mulut, tutup mulut, triliunan-triliunan. Uangnya kayak angka koin hantu. Kamu kan orang yang realistis, yang bisnisnya nyata. Nggak bohong sama aku kan? Kamu bercanda ya? Orang kayak aku yang hidup lagi, tahu 7 tahun ke depan, semua industri dan peluang yang cuan gila-gilaan, margin tipis. Aku punya modal yang banyak, tahu semua peluang dan industri yang pasti cuan. Masa aku bakal nipu kamu cuma buat urusan kecil kayak cari duit? Iya, lihat deh mulut sialan aku ini. Gimana bisa ngomong hal yang ngeraguin leluhur aku? Semua orang di dunia ini bisa berkomplot sama aku dan bohongin aku, tapi leluhur aku enggak. Leluhur minum air, turun. Leluhur, aku mau tangkap kamu sekarang. Tinggal nunggu perintah kamu aja. Aku bakal kirim orang ke rumah tua keluargamu buat kamu. Jangan khawatir, semua bukti yang kamu mau, aku udah siapin semua saksi dan barang buktinya buat kamu. Lanjut aja, aku juga mau jemput istri aku. Halo sayang, aku akan kembali menjemputmu sekarang. Nggak usah, aku langsung ke rumah mertua saja. Jangan jemput aku. Ya, baiklah. Hei. Bantal emas seberat 20 kg dengan harga emas sekarang lebih dari 20 miliar. Aku juga punya villa pemandangan laut senilai 1,8 miliar dolar. Cukup untuk aku dan anakku bersenang-senang. Mo Xiaoran bilang akan memberiku bantal emas itu malam ini. Besok tinggal pergi ke Bank Dunia untuk menyimpannya. Tiket pesawat ke luar negeri untuk besok malam. Males nungguin dia. Cerai sukarela. Tiket pesawat sudah dipesan. Mending aku pergi ke acara makan malam itu malam ini. Sebelum pergi, aku baru saja marah sama mertua dan Xiao Qingmei. Kalau dipikir-pikir, lumayan puas juga. Kak Xiaoran, kamu sudah berdiri di sini selama 20 menit. Mau merokok? Urusi saja urusanmu sendiri. Biar saya nyalakan rokok untukmu. Urusi saja urusanmu sendiri. Xiaoran, Xiyin. Kalian lagi ngomongin apa? Biarkan dia urus urusannya sendiri. Dasar anak ini. Gimana caranya aku ngobrol sama Xiyin? Bibi Sue Kak Xiaoran mungkin nggak mau maafin aku.
Aku mau minta maaf sama dia. Ibu, lupa waktu terakhir ibu usir dia, bilang nggak mau ketemu dia lagi. Bibi Sue. Dasar anak ini, kenapa kamu berhutang banyak banget? Terakhir kali Shiyin berbuat salah, kamu harusnya pulang dan tanya istrimu. Dia yang marah-marah. Ada hubungannya apa sama istriku? Shiyin itu wanita yang baik dan adil. Kalau bukan karena difitnah sama istrimu dengan cara Chu Xinyu, si wanita jahat itu, apa dia mau ngizinin Shiyin tinggal di Villa Shanshui? Ibu, nggak ada apa-apa. Jangan fitnah istriku. Istriku itu nggak bersalah. Apa dia mau setuju Shiyin tinggal? Itu karena dia sayang anjingku, sayang aku. Mo Xiaoran, kamu bingung ya? Dulu kamu sangat sayang sama Shiyin. Gimana bisa kamu manjain istrimu begitu? Bikin Shiyin kehilangan muka sebesar itu. Kamu kenapa sih? Bu, Susinyo itu istri saya. Saya mencintai istri saya. Menjaga jarak dengan lawan jenis. Ini prinsip paling dasar seorang suami yang sudah menikah. Bu, bukankah ibu ingin melihat saya dan istri saya saling mencintai? Keluarga yang harmonis. Meskipun kalian sedang jatuh cinta, kamu juga harus baik kepada Shiyin. Kamu sendiri yang dulu berjanji akan menikahi Shiyin. Bu, biar saya katakan sekali lagi, saya tidak akan bercerai. Jusinyu adalah satu-satunya istri dalam hidup saya. Sayang, itu kan cuma buat menghadapi kakek. Kalian sudah menikah 2 tahun, perasaanmu terhadap Shusinyu, apakah ibu sebagai seorang ibu tidak tahu? Kamu cepat-cepat, sekarang kakekmu masih menunjukkan tanda-tanda mau melepaskan. Cepat-cepatlah bercerai dengannya. Menikahlah dengan orang yang tepat. Bu, pernikahan saya jangan ikut campur. Kamu anak durhaka, kamu memperingatkan ibu? Sayang, Kamu sudah sampai? Ah, kamu sudah sampai. Jalannya macet. iya kamu mau merokok? Ah, saya. Aku nggak merokok. Aku nggak tahu siapa yang naruhnya di tanganku. Aku nggak merokok. Aku hampir nggak pernah minum alkohol. Kamu tahu itu. Mo Xiaoran, kamu lagi kesurupan ya? Cuma sebatang rokok. Mau merokok ya udah. Kamu jelasin apa ke dia, Shusinyu? Dia itu istriku. Wajar dong aku harus jelasin ke istriku. Apalagi belakangan ini lagi pengen banget jadi ayah. Aku lagi minta-minta ke istriku buat kasih aku anak. Kamu juga bilang gini. Cuma dia pantas jadi ibu dari cucuku? Bu, Cucu kamu cuma akan lahir dari istriku, atau aku yang disteril. Setelah kita berdua mati, aku akan sumbangin seluruh keluargamu. kamu anak durhaka. Kamu ngomong apaan sih? Kukira Mo Xiaoran cuma dingin aja. Gak nyangka mulutnya seberacun ini. Aku sama sekali gak kenal dia. Kamu pakai apa sih di sini? Gak dingin. Sungguh tidak senonoh. Kamu berpakaian seperti ini. Apa kamu sengaja memancing emosi orang yang lebih tua? Lihat bagian mana dari dirimu yang terlihat seperti menantu perempuan kaya. Ibu, sekarang kan zamannya bebas berpakaian. Istriku boleh pakai apa saja yang dia mau. Baiklah, ibu sudah nggak bisa ngontrol kamu lagi. Para sesepuh ada di sini hari ini. Ibu malas ngomong panjang lebar sama kamu. Shiyin, ayo kita pergi. Tante Sue, apa aku benar-benar nggak punya kesempatan lagi? Oh, Xiaoran menikahi Susinyu, itu semua untuk menepati janji almarhum ayah. Apa sikapnya terhadap Susinyu? Seberapa besar ibu menyayangimu? Apa selama bertahun-tahun ini kamu belum juga paham? Benar, hampir saja gara-gara sikap kakak Xiaoran aku jadi kesal. Nona muda keluargamu perlu tenang dulu. Kamu tunggu saja, Nyonya Mo pasti akan jadi kamu. Ya, Kamu tadi bilang bebas berpakaian. Di rumah kamu telanjang pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau keluar, harus dibungkus rapat-rapat. Lalu kebebasan berpakaiannya di mana? Bantal emasnya sedang dipesan khusus. Mau bebas bergaya atau mau bantal emas? Bantal emas. Ayo. Xiaoran, duduklah. Tunggu sampai pernikahan kalian disepakati baru buka meja. Kakek, hubunganku dan Sinyo sudah stabil. Akhir-akhir ini kami sedang berusaha punya anak. Rencananya tunggu sampai anaknya genap sebulan baru adakan pernikahan. Ini bukan soal pernikahan susulan, tapi semua orang tua kita setuju. Shiyin lebih cocok jadi nyonya muda keluargamu. Ya, aku setuju. Kamu main-main lagi? Kalau gitu aku diam saja. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Tunggu 2 menit, bukan 1 menit. Kenapa tunggu 1 menit? Aku mengundang Jiangnan, dia akan segera sampai. Kak, aku datang. Jiangnan? Jiangnan. Keluarga Jiang, anak gendut yang dari kecil selalu ikutin kamu itu.
Hai Nona Mo, aku sudah berhasil kurus, nggak gendut lagi, oke? Dia hampir 2 kali ukuran kakakku. Nah, ini acara keluargamu. Kenapa kamu panggil si nakal ini ke sini? Ibu jangan marah, aku hari ini bukan untuk makan malam. Aku kesini untuk memberi hadiah. Yah, masuklah. Siapa 2 orang yang mirip ibu dan anak ini? Nggak pernah lihat di kehidupan sebelumnya. Ini? Kak, perkenalkan diri. Nama saya Sucing. Ini anak saya, Han Xiaofeng. Kak Su, yang di sebelah ibumu itu adalah putri sulung Handong. Jangnan, kamu kan dokter hewan yang terkenal itu. Kenapa bawa-bawa nama aku sekarang? Nggak terasa anak itu mirip sama siapa? Anak yang malang, mirip sama apa? Putri sulung Handong. Kan nggak dibesarkan di keluarga kaya keluargamu. Lagian dia kan setengahnya adalah nyonya besar keluargamu. Kenapa bicaranya begitu buruk? Terburu-buru sekali. Kamu ini siapa sih? Hak apa kamu berkomentar tentang aku? Aku adalah ibumu. Kamu mengerjai aku. Bibi Sue, suruh orang usir ibu dan anak ini keluar. Jiangnan, kamu bawa ibu dan anak ini ke keluargamu untuk buat onar? Sebenarnya mau apa Nyonya? Kak Su memang ibu dari Nona Han. Kamu ngomong sembarangan. Dia adalah ibu tirimu. Han Xiaofeng adalah adikmu. Apa? Berhenti berbohong tentang ayahku. Ayahku seperti sayuran. Sudah di rumah sakit selama 10 tahun. Tante Sue, kenapa pikiran Jiangnan jahat? Dia memfitnah ayahku dengan membawa ibu dan anak ini. Jiangnan, Handong sudah menjadi orang tua di sisiku selama puluhan tahun. Dia melakukannya untuk menyelamatkan suamiku. Makanya dia dibom sampai jadi sayuran. Dia tidak membaik dalam 10 tahun terakhir. Apa kamu menampar wajahku dengan menyebarkan rumor tentang Handong sekarang? Hei, kamulah itu. Suamiku sudah melayani nona tua selama puluhan tahun. Di hari-hari biasa, dengarkan saja omongannya. Hei, hari ini paling-paling cuma begitu. Kamu terlihat jauh lebih tua dariku. Kamu lancang. Ini adalah keluargamu, bukan giliranmu sebagai orang luar untuk bertingkah di sini. Aku bilang memang benar kamu lebih tua. Kamu teriak-teriak apa sih? Jadi tersinggung? Jiangnan. Nyonya, tidak usah bicara yang lain-lain. Di pihakku, membawa beberapa bukti. Sudah kuduga ini. Tidak jelas kalau cuma buka mulut. Jadi, aku punya informasi yang distempel oleh kantor notaris. Silakan baca dulu baru disebarkan. Anak Handong? Tidak mungkin, ayahku sudah terbaring selama 10 tahun. Berapa umur anak ini? Masa bisa jadi anak ayahku? Lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ayahku punya anak di belakangku, Shi Yin? Handong adalah ayah kandungmu. Kamu masih mencurigainya? Tapi bagaimana dengan tes DNA ini? Beberapa orang memang sangat jahat. Mereka ingin menyebarkan rumor tentang ayahmu untuk menghancurkanmu. Shi Yin, jangan khawatir. Semakin seseorang berusaha memfitnahmu, semakin aku akan melindungimu. Menantu keluargamu hanya bisa Shi Yin. Logika macam apa ini? Tidak, ada tes DNA yang distempel oleh kantor notaris. Kamu tidak percaya? Tentu saja aku tidak percaya. Jangan bilang Handong sudah seperti sayuran selama 10 tahun. Bahkan jika dia sehat dan hidup sekarang, aku tidak percaya dia akan menemukannya juga. Wanita lain untuk punya bayi. Maksudmu apa? Karena di hati ayahku hanya ada Tante Sue. Handong, mungkin hanya aku yang paling mengenalnya. Akulah cahaya bulan paling suci di hatinya. Aku tidak percaya dia akan mau dengan wanita manapun. Apa Han Xiyin anak pungut? Kalau begitu, Nona Han bukan anak kandungnya sendiri. Shi Yin hanyalah sebuah kecelakaan. Dulu aku mencoba menebus kesalahan untuk Handong. Jadi aku memilihkan istri untuknya. Dia meninggal setelah melahirkan Shi Yin. Benarkah? Jadi, kamu masih belum bisa berbohong. Orang yang paling aku percayai, apakah keluarga Jiangmu tidak mau lagi ikut campur di hacking? Ibu jangan ancam saya penakut. Kalian para wanita terpandang. Bagaimana biasanya? Makan yang paling mahal, perhiasan yang paling bagus. Biasanya menikmati kemewahan dan kekayaan saja tidak cukup. Kalian malah mau bersaing dengan wanita biasa seperti aku untuk mendapatkan seorang pria. Handong adalah priaku. Kami hidup bersama, sudah 8 atau 9 tahun. Apalagi yang perlu diragukan? Jiangnan usir wanita ini untukku. Ibu jangan khawatir. Ini masalah besar, kurasa. Hanya Handong sendiri yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak akan datang. Dia akan datang.
Dasar pengecut itu, dia tidak pernah keluar di siang hari. Hei, dia datang. Kak Su, bawa Xiaofeng ke samping dulu untuk menghindar. Baiklah demi $1 juta. Nak, kita ke sana. Bibi Sue, kamu dengar aku? 1 juta Jangnan yang bayar. Dia memberi ibu dan anak itu $1 juta. Biarkan mereka bermain. Bunuh diri Jangnan. Nak, Aku di sini. ini sahabat masa kecilmu. Lakukan ini. Kamu masih tidak mau membiarkannya keluar? Bu, Handong sudah di sini. Caukran, Nona. Nona, mohon kasihanilah. Tinggalkan Sucin dan anakku. Anakku tidak bersalah. Ayah, kenapa ayah di sini? Ayah akhirnya sadar. Nona, aku sudah mengabdi padamu tanpa pamrih selama puluhan tahun. Aku baru punya anak seperti Xiaofeng di usia 40-an, kumohon. Jangan ganggu anakku. Sebenarnya kamu sedang bicara apa? Nona. Maaf. Aku seharusnya tidak membohongimu dengan berpura-pura jadi sayuran selama 10 tahun. Aku bersalah. Hukum aku, kau bisa balas dendam padaku sesukamu. Tapi kumohon, jangan sentuh ibu dan anak itu. Kau mengampuni mereka, kau mengampuni mereka. Kamu pura-pura ya? Bertahun-tahun. Kamu berbuat di belakangku, bersembunyi dariku. Kamu nikah dan punya anak, biarkan aku yang besarkan Han Xin untukmu. Biarkan aku yang tanggung rasa bersalahmu selama bertahun-tahun ini. Membesarkan anak perempuanmu, aku membesarkannya seperti anakku sendiri. Aku pukul diri sendiri. Aku merasa bersalah. Sialan, kamu memang dendam padaku. Serang saja aku. Kamu bisa pukul dan marahi aku sesukamu. Kamu menyelamatkan mereka. Kamu menyelamatkan mereka. Hanya seorang anak laki-laki? Oke, aku mengerti. Terima kasih, Nona. Tapi aku akan tinggal bersama istrimu. Ibu dan anak itu tidak bersalah. Kalau dendam, dendamlah padaku. Kamu bisa berbuat apa saja padaku. Kamu bisa pukul dan marahi aku sesukamu. Kamu bohongi aku selama 10 tahun. Uang yang jatuh padamu, jutaan tanpa 100 juta. Kamu pantas mati. Nona, aku ada kesulitan. Pilih pekerjaan untuk istrimu dan anak laki-lakimu. Aku harus memilih. Aku pilih anak laki-laki. Aku pilih Xiaofeng. Aku pilih Xiaofeng. Oke, selama anaknya. Kamu dan istrimu pilih satu yang mati. Siapa yang akan kamu biarkan mati? Kamu, Nona. Sudah menipuku selama 10 tahun. Ribuan dolar aku mau nyawamu cukup adil. Sucin, biarkan Sucin mati. Oke. Bajingan. Kamu egois, pria jahat. Aku salah menilai kamu. Sendirian, menipu berkelahi. Saat aku sekarat, kau malah mendorongku untuk menahan pisau kau. Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu. Telepon polisi. Bibi Sue, ayahku punya alasannya. Jangan telepon polisi, Nona. Aku akan jadi sapi dan kuda seumur hidup untuk membalasmu. Untuk menebus dosamu, jangan telepon polisi. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Bibi Sue, kau sudah menyayangiku bertahun-tahun, kau juga bilang hanya aku yang bisa jadi menantumu. Jangan tertipu karena ayahku kau langsung berbalik dan tidak mengenali orang. Yin dalam 10 tahun terakhir. Kau pakai alasan pemulihan ayahmu. Berapa banyak uang yang kau ambil dariku? Tante Sue. Handong jadi sayur. Aku bayar mahal untuk bikin tim rehabilitasi khusus. Buat cari obat buat dia. Hanya karena dia ayahmu. Jadi semua program untuk obati ayahmu, aku serahkan ke kamu. Proyek puluhan juta, semuanya palsu. Handong, Han Xiyin, berani-beraninya kalian ambil uang sebanyak itu dariku? Nona, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Aku sudah berapa kali ke rumah sakit buat jenguk kamu. Kamu lihat aku kayak lelucon. Aku ini bodoh. Dibodohi sama ayah dan anak perempuanmu. Cukup! Aku nggak mau lihat kalian lagi. Nak, telepon polisi. Sudah dilaporin. Lepasin aku, lepasin. Aku ini nona muda keluargamu. Aku nona muda keluargamu, lepasin aku. Sudah kubilang aku bukan kesini buat makan. Kakek, nyonya, leluhur. Aku duluan ya. Dari dulu aku udah tahu Handong itu bukan orang baik.
Itu ceritanya panjang. Kakek, gimana soal perceraian? Selama aku masih hidup, perintah yang aku kasih harus ditaati dan dilaksanakan. Tidak apa-apa, Capa. Ya ampun. Baiklah, mari kita mulai makan malam keluarga. Ibu, kasihan untuk seorang supir. Tidak sepadan, kan? Sayang, aku baru pulang dari dinas luar kota. Saya diutus oleh klien saya, Nona Xu Xinyu, untuk berbicara dengan Anda tentang perceraian. Perceraian? Hubungan saya dengan istri saya sangat baik. Pengacara Jiang, apa Anda memeras saya? Klien saya telah meninggalkan negara ini 3 hari lalu. Inilah yang dia percayakan kepada saya, surat penunjukan kuasa penuh untuk mewakili kasus perceraiannya. Dia pergi. Kenapa hidup ini, aku sudah menghentikan banyak hal, juga mengubah banyak hal, tetap tak bisa mencegahnya meninggalkanku. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk mengubah pikiranmu? 7 tahun. Istriku sepertinya menghilang, masih belum bisa ditemukan. Ibu, orang itu mirip ayah. Ayahmu ada di dalam negeri. Dia tidak akan ada di sini. Pulang sama ibu. Ya, ibu akan masakin kamu daging sandung lamur tomat. Akhirnya ibu yang terbaik. Perasaan bukanlah sesuatu yang harus kuterima jika kamu ingin kembali. Tidak ada yang berhak menuntut siapa yang menunggu di tempat. Di hidup ini, aku tidak butuh pria, hanya uang. Aku ingin mencari banyak uang untuk anakku.